sosial P3A Kabupaten Ponorogo dan juga dari Polsek Sampung di kegiatan santunan bulanan LKS Al-Bukhari Mangunan. Semoga Allah memberikan berkah manfaat bagi kita semuanya. Salawat dan salam marilah tetap kita sanjungkan ke hadapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan bimbingan dari beliau sampai kita menjadi orang-orang yang terbaik, menjadi umat yang nantinya akan masuk dalam surganya Allah SWT, mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita berkesempatan untuk berbahagia bersama dalam rangka santunan bulanan. Ini bulan Desember, namun kita ajukan di bulan November ya, karena ada kegiatan dari Dinas Sosial P3A. Dan kali ini juga kita akan mendapatkan bimbingan pengarahan dari Bapak Andi dan juga Bapak Suyanto terkait dengan pencegahan bullying pada anak-anak kita, sehingga nantinya anak-anak bisa memahami, bisa mengerti, termasuk dengan orang tua. Ini kaitannya dengan parenting, ya, bagaimana kita membina, mendidik anak-anak kita biar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, sehingga kita memahami betul berkaitan dengan perundungan ataupun bullying. Karena waktu sudah jam 3, ini sudah sore ya, Bapak Ibu juga rumahnya jauh, kegiatannya tadi juga sudah banyak dari jam 2. Monggo langsung kepada Pak Andi dan Pak Prianto untuk memberikan bimbingan dan pengarahan terkait perundungan atau bullying. Monggo Bapak sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ketua LKSK Bapak Ibu, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus LKSK Al-Bukhari Mangunan, yang saya hormati Bapak Ibu wali santri, dan yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik anak-anak santri LKSK Al-Bukhari Mangunan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik sekalian kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti sosialisasi bullying atau perundungan dan kenakalan remaja dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu apapun. Untuk itu mari kita baca syukur kita dengan bacaan tahlil Alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam apa yang disunahkan, sehingga kita tergolong umatnya dan mendapatkan syafaat yang mulia. Bapak Ibu yang menghormati, pertama kami mohon maaf yang seharusnya pada kesempatan ini yang mengisi Bapak Kapolsek, karena ada kepentingan tugas pengamanan pengisian perangkat di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, jadi beliau tidak bisa hadir dan memberikan kepada kami untuk mengisi acara pada sore hari ini, dan mudah-mudahan tidak mengurangi kenikmatan acara pada hari ini.
Bapak Ibu yang saya hormati, kasus masalah bullying ini sangat meresahkan. Dari data rilis dari Federasi Serikat Guru Indonesia, dari periode saat Januari sampai September jadi 23 kasus, dan yang sampai fatal terjadi 2 korban jiwa di Sukabumi dan di MTS Blitar. Untuk itu perlu sinergitas instansi terkait, Bapak Ibu, dalam membimbing dan anaknya dalam mengatasi permasalahan ini. Sebenarnya pemerintah sudah menjamin sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yaitu setiap anak mendapatkan perlindungan dari pendidikan, dari perbuatan kekerasan, sudah dijamin dalam perlindungan tersebut. Jadi karena kasus ini sangat banyak terjadi dan viral di media sosial, untuk itu sama-sama kita mencegahnya. Dan untuk selanjutnya pemateri materi oleh Bapak Kanit Dimas, Pak Andi, beliau bagian pembinaan masyarakat terkait hal tersebut. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak sebagai selaku Ketua LKSA Al-Bukhari Mangunan, dan yang kami hormati pengurus LKSA Al-Bukhari Mangunan, dan kami hormati Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, dan yang kami cintai adik-adik semua yang hadir pada sore hari ini. Muka timah tumut ngajeng mawon ya, pada bisa mengucapkan ini komen dungi ketinggalan kok perpet untuk materi bullying itu memang untuk akhir-akhir ini sedang booming viral, baik itu di media sosial, di televisi, di internet, HP dan sebagainya. Ya memang sebenarnya dari dulu itu bullying itu untuk anak-anak itu mungkin sudah ada, ya. Dari mulai bapak ibu mungkin dulu sekolah, ya, sing ngecek temennya, ya itu termasuk bullying kan. Cuman sekarang itu karena kecanggihan teknologi, ya, internet, jadi setiap ada kasus yang di video, di foto, diunggah itu jadi menyebarnya itu sangat cepat sekali, ya. Apalagi sekarang ada HP itu untuk kegiatan positif sangat mendukung, untuk kegiatan negatif juga terbuka lebar, ya. Jadi kita kembali ke kasus, ya. Apa atau bullying itu, ya. Bullying itu adalah tindakan, ya, tindakan mencelakai atau yang dapat membahayakan orang lain, ya. Baik secara fisik itu bisa memukul, menendang, ya, seperti kasus yang viral itu untuk kasus sang anak, mendorong, ya, secara fisik itu melukai dari segi fisik, ya. Secara verbal itu seperti mengejek yang saya sebutkan tadi, ya. Kalau dulu mungkin, nah, yang mengejek ngelokne kadang manggil temannya pakai nama orang tua itu, nah, itu kan sering terjadi, ya. Gitu. Dan selanjutnya dari segi sosial itu terkadang anak-anak itu kalau tidak cocok sama temennya itu dimusuhi, gitu. Gini wow geng-gengan itu wow, dimusuhi,
nggak cocok dengan satunya, teman yang lainnya diajak ojo kekancang karo sing kae. Nah, ngoten niku termasuk bullying nggih. Secara fisik ya, secara fisik yang dicontohkan seperti tadi bisa memukul ya, menampar ya, meludahi ya. Meludahi itu juga termasuk secara fisik ya. Terus melempar dengan menggunakan barang, contoh di sekolahan penghapus seperti itu ya. Kan ada ya penghapus itu dilempar-lempar itu loh Pak. Itu. Terus memukul ya, memukul teman niku termasuk bullying dalam fisik ya. Jadi untuk adik-adik ya, adik-adik tidak boleh ya kalau dengan temannya sampai dipukul ya. Kalau dalam temannya itu yang baik-baik saja ya. Kalau yang bullying secara verbal itu secara dari segi bahasa bisa terdeteksi oleh indera pendengaran ya, seperti memaki, menghina, menjuluki itu tadi, seperti memanggil dengan nama orang tua, nah itu. Terus mempermalukan di depan umum, katakanlah ya, contoh anaknya ya dikatakan tidak pintar atau senjata di depan teman-temannya ya, seperti itu ya. Menuduh sebenarnya anaknya itu ada yang kehilangan, tidak ambil, ya dituduh untuk mengambil barang yang hilang tadi ya. Yang selanjutnya bullying secara psikologis atau mental ya. Bullying secara psikologis itu sangat berbahaya ya. Karena bentuk ini menyerang langsung kepada mental atau psikologis anak ya. Psikologis anak. Contohnya apa? Contohnya kita kalau anak itu kalau tidak seneng kan pandangannya agak beda, sinis gitu biasanya kan gitu kalau tidak senang dengan temennya seperti itu. Kalau untuk anak-anak yang sudah agak dewasa ya, mungkin usia SMP itu ke atas itu bisa lewat SMS, pesan DA, nah seperti itu yang perkataan yang dapat menyinggung psikologis anak kan gitu. Dari data ya, data yang kita ada, data itu dari seluruh, tidak hanya Indonesia ya, tidak hanya Indonesia. Jadi kasus bullying itu di luar negeri pun juga ada. Di luar negeri termasuk di Indonesia banyak murid yang bolos sekolah tiap hari hanya untuk menghindari supaya tidak menjadi korban bullying, mungkin karena terlalu seringnya dibully, karena kan mentalnya akhirnya down ya, dari sekolah niku pun wedi kalih rencange kan ngoten ajre, kadang itu sampai tidak mau sekolah atau membolos itu sekitar 160.000 siswa. 160.000 banyak loh Pak, itu 160.000 nih. Penduduk Ponorogo itu benar beda. Mungkin ya kurang lebih penduduk Ponorogo ini seluruh dunia ya. Karena mungkin anak itu ya di sekolah jadi korban bullying tapi tidak berani untuk cerita ke orang tua, biasanya seperti itu. Jadi kalau mungkin mau cerita ke orang tua, ya orang tua kan bisa ke bapak ibu guru mengadukan supaya tidak terjadi seperti itu.
ini ya, murid di kelas 4 hingga kelas 11 yang menjadi korban bullying itu sekitar 90%. Dan murid yang sampai pindah sekolah untuk menghindari bullying tadi itu sekitar 10% dari jumlah yang ada. Kan banyak itu kalau 10%. Kalau dari tadi yang jadi korban menghindari korban bullying 160.000, kalau 10%-nya dari 160.000 itu 16.000 yang sampai pindah sekolah dari kejadian tersebut. Penyebabnya apa bullying itu? Penyebabnya yaitu tadi yang pertama kebiasaan. Lare di sing kula sebutnya tadi wonten sing manggil dengan nama orang tua. Kan wonten itu. Enggak boleh dia adik-adik kalau manggil temennya pakai nama asli ya, asli nama temennya, jangan pakai nama orang tua ya. Itu tidak tidak boleh. Yang kedua, permasalahan sosial, mungkin dari taraf ekonomi terus diejek, nah itu kan bisa terjadi gitu. Karena ekonomi orang kan beda-beda. Dari pengalaman pribadi orang yang membuli, terkadang dia untuk menutupi kekurangan, dia itu membuli temannya. Itu bisa terjadi. Yang selanjutnya, orang yang membuli merasa lebih kuat, seperti kasus yang viral di SMP MTS yang booming itu di Jawa Barat, yang memukuli temannya. Karena apa? Dia merasa lebih kuat daripada teman yang dibully itu tadi. Dampak dari bullying ya, menyebabkan stres, kegelisahan, kurang percaya diri pada korban ya. Karena kalau sering terlalu dibully, karena pikirannya kan akhirnya terganggu ya, mentalnya itu bisa stres, menurunkan prestasi ya. Karena anak itu kalau sudah down ya, nah kalau saat pelajaran itu biasanya tidak bisa masuk. Yang paling fatal itu bisa sampai meninggal atau bunuh diri karena terlalu itu tadi stres yang terlalu, akhirnya pemikirannya jalan satu-satunya bisa sampai ke situ. Apa yang harus dilakukan ya untuk korban bullying? Yang pertama itu tadi yang saya sebutkan, berbicaralah kepada orang tua. Jadi kalau korban bullying itu bisa atau mau mengadu ke orang tua, itu kan bisa teratasi lebih begitu. Tetap tegar dan berpikir positif ya. Hindari orang-orang yang bersikap buruk. Jadi adik-adik kalau ada temannya yang suka membuli ya, suka mengejek, itu agar dihindari ya. Cari teman yang baik ya. Ya, bertemanlah dengan teman yang membuat bahagia. Apa yang dilakukan jika melihat kejadian bullying? Yang pertama, lapor ya. Kalau di sekolah dilaporkan kepada bapak ibu guru ya. Kalau itu di lingkungan dilaporkan kepada orang tua. Yang kedua yang harus dilakukan kalau ada bullying, jadilah orang yang baik khususnya bagi orang bullying. Jadi kita harus bisa
menjadi teman ya, teman dari teman kita yang dibully ya. Jadi kita tidak usah ikut-ikut untuk membuli ya, tidak ikut-ikut membuli, bicaralah untuk membela korban bullying itu tadi. Bullying atau perundungan ya, dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ya, tentang perlindungan anak ya. Pasal 76, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ya. Ini undang-undang tentang perlindungan anak ya. Untuk bullying tadi, bullying atau perundungan merupakan serangkaian aksi negatif dan agresif yang dilakukan satu orang, bisa satu orang atau kelompok terhadap pihak yang lain yang mengakibatkan ketakutan dan tidak nyaman ya. Dilakukan dalam kurun waktu tertentu, bisa berulang ya, biasanya berupa kekerasan dan penghinaan, biasanya seperti itu. Sanksi pidana ya, sanksi pidana untuk bullying tadi, Undang-Undang Perlindungan Anak ya, itu pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan ya. Seperti kasus yang viral itu, kalau dilaporkan ancaman hukumannya seperti itu, sampai dipukul, sampai masuk rumah sakit. Nah itu ancaman hukumannya seperti itu, atau denda maksimal 72 juta rupiah. Nah itu yang berat dendanya nih ya. Kalau jerat hukum bullyingnya sendiri, kalau tadi kan Undang-Undang Perlindungan Anak ya, kalau ini dari Pasal 80 Undang-Undang 35 2014, setiap orang yang melanggar ketentuan ya, dipidana dengan sama 3 tahun 6 bulan atau denda 72 juta rupiah ya. Tips membantu korban ya, berikanlah dukungan moral ya, dukungan moral, kita dukung. Seumpama itu dia korban ejekan, kita kasarnya apa ya, hatinya itu dibesarkan seperti itu, dibesarkan. Kalau memang itu bentuk kekerasan fisik ya kita dukung, kalau memang perlu ada pengobatan kita bantu untuk pengobatan ya. Yang kedua, kita bantu mencarikan solusi ya. Solusi supaya tidak terjadi bullying yang selanjutnya. Kita carikan kegiatan positif ya. Jadi anak-anak itu kalau kita arahkan kegiatan ke yang positif, insya Allah untuk hal-hal yang mengarah ke bullying itu bisa diminimalisir. Mungkin ya kalau menghilangkan 100% mungkin juga susah, tapi kalau minimal kita bisa mengurangi. Jika menjadi korban ya, carilah rekan ya, rekan untuk sebagai teman curhat ya. Ini kalau anak-anak, mungkin kalau masih yang kecil-kecil itu kita belum bisa mengerti ya. Mungkin kalau yang sudah usia SMP itu bisa. Yang kedua, saya sebutkan tadi, agar cerita ke orang tua. Jadi kalau orang tua sudah cerita ke orang tua, minimal mengurangi. Jika di luar, laporkan ke pihak yang berwenang. Kalau memang di sekolah ke bapak ibu guru ya. Kalau memang itu bentuk kekerasan fisik ya, di luar katakanlah saat bermain ya, kita laporkan kepada
orang tua seperti itu. Jadi kita semua ya, semua pihak, baik itu keluarga, masyarakat ya, pemerintah, terutama orang tua, kita itu memang semuanya itu harus ya, harus bagaimana cara kita mengurangi kasus bullying itu agar tidak terjadi di lingkungan kita. Okay. Minimal dari tingkat keluarga di rumah, orang tua itu bisa mengarahkan putra putrinya agar tidak melakukan hal-hal tersebut yang bisa masuk ke dalam kategori bullying itu tadi ya. Jadi semuanya kita itu berperan ya, baik dari keluarga, masyarakat, juga pemerintah ya. Dari sekolahan, Bapak Ibu guru ya, mungkin Pak Imam sendiri juga sebagai guru pengajar, mungkin seperti apa di sekolahan yang itu bisa dilaksanakan. Ya mungkin kalau di lingkungan kita ya, mungkin yang dari segi kekerasan fisik untuk sampai saat ini tidak ada. Kedepannya semoga tidak ada dari lingkungan kita yang sampai terjadi kekerasan fisik seperti di Jawa Barat kemarin. Dan semoga kita semua, anak-anak kita,